Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih membicarakan terkait dengan berita satu meneropong ekonomi 2021. Masih bersama saya ada Bapak Primus Dorimulu, News Director Berita Satu Media Holdings dan juga Pak Antoni Wonsono, Chief Operating Officer Berita Satu Media Holdings. Tadi kita berbicara mengenai tema yang nampaknya cukup kena sih sebenarnya. Ini adalah industri atau sektor-sektor yang memang lagi panas sekali dibicarakan di tahun 2020 dan memang terdampak dalam pandemi kali ini. Dan yang kemudian pasti kalau dalam setiap acara yang akan ditanyakan siapa aja yang hadir. Nah ini kan yang akan menjadi pertanyaannya. Sejauh ini kalau boleh dibocorkan nih, ini narasumber yang fix untuk datang kira-kira siapa? Mungkin Pak Antoni atau Pak Primus nih? Pak saya percaya ya, mungkin ya kita emang lagi jualan event kan ya Pak. Jadi saya boleh bilang, saya percaya ini mungkin salah satu acara economic outlook terbesar di tahun 2021. Kita menghadirkan, iya dong, iya kan. Lebih dari 30 narasumber yang sudah terkonfirmasi hadir, dan ini narasumber-narasumber yang udah top of the class lah. Ya kan, dari berbagai menteri, CEO perusahaan-perusahaan nasional, pakar-pakar akademis dan seterusnya. So we're very excited. Pak Primus yang setiap hari ini sama tim redaksi lobby terus ngundang, dan banyak yang udah dihubungi langsung tentu juga tertarik ya. Jadi mungkin Pak Primus yang lebih tahu siapa saja yang sudah konfirmasi hadir, Pak. Jadi sebagaimana kita bikin berita, diskusi, Eliza biasa bikin diskusi juga, itu selalu minimal 3 pihak. Jadi kalau ekonomi itu pasti ada player, pelaku kan. Nah itu Pak Rosan, Kadin, itu sudah. Kemudian Apindo, Pak Haryadi, udah konfirmasi. Ya itu player ya. Kemudian ketua-ketua asosiasi ya, ketua REI, macam-macam itu sudah. Yang retail ya semua. Jadi mereka semua sudah oke hadir. Kemudian bagaimana regulator, government. Nah itu dari Pak Menko Perekonomian, kemudian Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ya, itu sudah oke. Kemudian dari sektor keuangan itu Ketua OJK sendiri, Pak Wimbo ya. Nah menteri yang lain ya, itu juga yang terkait ya, Menteri Perindustrian. Kemudian bicara kawasan industri, namanya kawasan berarti kan harus tanah kan, kawasan. Yang tuan tanah itu gubernur kan. Nah itu berbicaralah. Tadi saya menjelang ke sini, Gubernur Sulawesi Utara sudah konfirmasi hadir. Gubernur Jawa Barat. Ini Jawa Barat ini dahsyat loh. Jawa Barat ini tidak hanya Cikarang, saya bilang, tidak hanya Cikarang, Kerawang, tetapi ada namanya Rebana Metropolitan. Rebana Metropolitan. Jadi ini Rebana Metropolitan akan menghidupkan Kertajati. Kertajati bandara yang selama ini dianggap udah mati, itu jadi bikin metropolitan baru. Jadi ada 3 metropolitan, ini klaim dari Jawa Barat ya, gubernurnya. Pertama, Jabodetabek, itu metropolitan. Nah, ke bagian Jawa Barat kan ada Bogor, ada Bekasi kan. Nah, itu metropolitan. Metropolitan kedua adalah Bandung Raya. Bandung dan sekitarnya kan. Nah, sekarang mau dibangun yang ketiga, yaitu Rebana Metropolitan. Rebana Metropolitan dari kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Kadipaten sampai turun Subang. Nah, ini dia punya 1 bandara Kertajati dan 1 pelabuhan baru. Pelabuhan lama kan Cirebon. Pelabuhan baru adalah Patimban di Subang. Sudah hampir selesai itu. Berarti akan ada perluasan kawasan industri ya dan pergerakan. Dan dia terinspirasi pada ternyata kalau ada kawasan industri ada kota. Lihat Mekarta kan bagus kan ya. Ternyata kalau kawasan industri ada kota bagus juga. Jadi Pak Gubernur Jawa Barat mau membangun 30 kota, Pak. 30 kota di kawasan industri. Dahsyat. Jadi ini pembahasan yang menarik, Pak. Nah ini pasti nanti akan dijelaskan lebih gamblang lagi oleh Gubernur Jawa Barat ya Pak Primus. Jadi begitu hebatnya mengapa harus pindah ibu kota gitu. Sudah luar biasa nih Pak. Mau pindah, tinggal pilih ibu kota nih. Pindah ke Cirebon, Rebana tadi kan. Dengan rencana kayak begitu gimana caranya kita nggak optimis, Pak? Iya. Nah ini kalau kita memang melihat bahwa sebenarnya kalau kita kembali lagi melihat untuk tema besar ya, memang yang memang ingin diangkat juga
dalam Economy Outlook 2021 atau Berita 1 Economy Outlook 2021 ini tema besar yang memang ingin diangkat itu apa sih sebenarnya Pak? Oke. Jadi tema besar ya, bahwa 2021 ekonomi kita membaik. Walaupun yang namanya ibarat orang sakit ya, walaupun di recovery kan masih ada pegal-pegal segala macam gitu kan ya. Yang namanya pandemi masih orang terisolasi, masih sakit ya, itu masih ada pasti ya. Dan kemudian vaksinasi nggak serentak toh. Target pertama kan 107 juta orang. Target pertama 107 juta orang yang berusia 18 sampai 59. Ya. Nah, saya udah nggak masuk ini mandiri. Jadi mungkin dianggap udah sehat kalau sudah di atas 59 tahun. Ini usia ini mengapa ditargetkan? Karena produktif. Yang produktif dan kemudian ketika tes vaksin ini mereka yang paling cocok dengan vaksin itu. Nah, jadi walaupun vaksinasi kan nggak bisa dalam 1-2 bulan, 1 tahun full dan 1 orang divaksinasi 2 kali. Dan barangkali dalam giliran itu yang giliran pertama belum selesai sudah sampai giliran yang vaksinasi pertama harus kedua lagi kan begitu. Jadi tahun depan seperti itu kesibukan. Tapi kita kasih tahu tahun depan itu momentum kita bertumbuh. Nah, oleh karena itu semua pelaku harus betul-betul menyiapkan diri. Nah, kita juga mendorong konsumen, Pak. Karena sekali seperti Pak Antoni bilang tadi, itu kalau kita lihat PDB kita, produk domestik bruto kita, dari sisi permintaan, itu selama ini ekonomi yang maju itu kita bisa bertumbuh 5% lebih, itu karena didrive oleh konsumsi rumah tangga. Pada Q2, Q3, konsumsi rumah tangga ambruk. Jadi daya beli masyarakat itu ambruk sekali. Ekspor ambruk, investasi ambruk. Yang naik cuma satu aja, investasi pemerintah. Belanja pemerintah. Nah, itu yang menerima adalah dana perlindungan sosial, bansos dan lain-lainnya, dan dana itu. Nah, mereka ini yang belanja. Tapi sampai hari ini kelas menengah atas itu belum belanja. Belum belanja. Ya, kecuali Pak Antoni udah belanja, Pak. Tapi kelas menengah lain itu belum spending, diakui ya pemerintah. Nah, sekarang kita kasih tahu kita harus mulai tahun depan, mulai akar ini kita harus spending, belanja, supaya ekonomi kita bisa maju. Bisa maju. Jadi itu sebenarnya peran serta masyarakat juga ini diminta untuk kita sama-sama membangun. Makanya penting sekali dengan outlook ini kita membangun confidence, Pak Antoni, confidence masyarakat bahwa kelas menengah ke atas belum berani spending karena belum confidence kan. Mobil motor jatuh, mobil jatuh. Itu. Jadi kita lihat sampai konsumsi BBM pun turun. Kita impor BBM turun jauh sekali. Gitu. Bahkan sekarang kalau kita lihat tadi ya, properti ini juga akan dibahas kan nanti ya Pak ya gitu kan. Dibahas juga. Nah itu dia, bahkan properti sekarang ada yang bilang bahwa ini adalah saat yang tepat membeli properti karena melihat bahwa tadi ada kebijakan-kebijakan. Tapi ya nanti balik lagi ini kita akan melihatnya dalam Economy Outlook 2021 bersama Berita 1. Tapi tadi balik lagi ke Pak Antoni ya, kalau kita melihat suasana yang kalau Pak Primus bilang bahwa kita pasti optimis dan ini yang membangun optimisme. Nah ini juga yang ingin diberikan oleh Berita 1 kepada masyarakat bahwa kita harus optimis bahwa ekonomi 2021 akan bangkit dengan kita melihat gambarannya yaitu di Berita 1 Outlook Economy Outlook 2021. Nah optimisme apa sih Pak sebenarnya yang ingin Anda bangun juga dalam acara ini? Optimisme bahwa ekonomi akan terus bertumbuh. Yang kehilangan kerjaan akan ada peluang yang lain. Karyawan-karyawan yang untungnya masih bekerja tetapi mungkin gajinya dipotong, atau perusahaan-perusahaan yang mau tidak mau harus memotong cost saving di tahun ini. Tahun depan itu semua akan mulai kembali ke normal lagi, ya, ke pre-COVID era ya di tahun 2019. Buat saya yang tadi Bapak bilang untuk meningkatkan optimisme konsumen, hal-hal itu pertama yang harus tentu kita pastikan, ya kan, memastikan ada job opportunities, peluang pekerja, yang pasar pekerja yang besar. Nah, berarti kita harus meningkatkan juga investasi-investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan juga lebih agresif dalam mereka punya growth targets. Dan kita juga harus bisa memastikan bahwa households juga udah waktunya boleh kembali spending, ya kan, boleh mulai beli
barang-barang yang non-essential mungkin. Oke. 8 bulan terakhir ini kan belinya ya yang essential, yang kita butuhkan di household, kita juga nggak keluar dan lain-lainnya. Tentu kita hari ini aja misalnya ada lunch talk, Pak Primus sama saya hadir di acaranya karena kita memang ngantor kan ya. Mayoritas kan semuanya juga by Zoom dan lain-lain. Nah, kita aja kalau ke kantor kita beli bensin buat mobil, kita beli makan siang atau apa, itu kan semuanya berhenti. That's kayak menurut saya yang kita mau meningkatkan di tahun depan. Jadi fundamental perusahaan-perusahaannya, ekonomi secara keseluruhan tentu diperbaiki dan kita memberi optimisme bahwa akan membaik, dan dengan itu konsumen-konsumen akan terus juga bisa meningkatkan spending mereka dan juga tentu menikmati hidup dengan lebih santai dibanding tahun 2020 kali ya. Oke, baik. Dengan adanya ini, balik lagi ya, kita bisa melihat berita satu meneropong ekonomi 2021, artinya meneropong bahwa kita akan melihat kira-kira akan seperti apa di 2021. Dan ini yang diharapkan bahwa masyarakat bisa siap-siap. Nah, gimana siap-siapnya? Nah, ini bisa aja nanti kita nonton langsung di Economy Outlook 2021. Tapi siapa aja sih sebenarnya yang boleh ikutan dalam Economy Outlook 2021? Kita akan bahasnya nanti ya Pak ya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.